Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana syafi'ina wa ta'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mutahamin, para alim, para ulama, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah al mukarram Kusop Ani kang saya hormati, wabil khusus al mukarram Gus Kotir niki Pak Di kula niki bingung. Sebenarnya kula diundang ke Malang ini ya salah nih. Karena kula ketua cabang Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah saya takutnya Kasemboni ikut Kediri nantinya. Nah, alhamdulillah masih ikut Malang Kasemboni. Yang saya hormati Mbah Jadu dengan orasi yang sangat luar biasa, sangat mantap, dan sahabat-sahabat saya dari pimpinan anak cabang Kecamatan Kasembon, wabil khusus kepada Ketua PAC yang saya hormati beserta jajarannya, Pagar Nusa yang saya hormati. Mungkin kalau ada rekan-rekan Ibnu IBPNU, ini tadi saya lihat kok tidak ada muslimat atau fatayatnya ya. Oh, bagian konsumsi. Makanya Mbah Jadu betul semangat soalnya ansur tidak ada fatayatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang nomor dua, sholatan dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin para kiai, para tokoh masyarakat, seharusnya kurang pantas saya ngomong Maidu Hasanah itu kurang pantas saya niku, karena banyak sekali guru-guru saya, ada juga Pak D saya, tapi karena di koloni kita permai ponakan, jadi ditimbali Pak D manut mawon. Terus kalau aku yakin lek sing nimbali Pak D, walaupun ceritanya mau itu Hasanah itu jelas dorok sangguni. Tapi ya karena sing nimbali Pak D niku ikhlas. Tapi yang paling penting adalah pada malam hari ini kita patut bangga dan patut bersyukur karena sampai sekarang kita masih kenal dan kita masih diberi kesempatan memakai alma mater kebesaran kita hadir dalam acara organisasi tercinta kita, yaitu organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Saya mungkin akan berbagi sedikit pengalaman dan cerita, karena saya sampai sekarang sangat mengakui mungkin beberapa orang kenal saya ini karena saya berada di dalam organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Artinya apa? Bahwasannya organisasi inilah yang membesarkan kita. Maka saya tadi sepakat sekali dengan Pak Dekotir bahwasannya kalau ada acara Ansor tidak usah menunggu undangan, karena dengan adanya acara Ansor ini merupakan kewajiban kita untuk hadir di acara yang penuh barokah. Kenapa saya katakan Ansor ini penuh barokah? Karena Ansor itu didirikan oleh para kiai-kiai yang khos. Dan nyuwun sewu Pak Ketua PAC ini, ngopeni Ansor itu berat. Jenengan masih skala kecamatan, saya skala kabupaten. Apalagi kalau kita berbicara menjadi ketua Ansor, ini bukan hanya ujung tombak, juga ujung tombol. Mungkin saya yakin acara PAC seperti ini, acara ranting seperti ini saya yakin sing paling akeh tombol itu pasti ketuanya. Tapi tenang mawon, wonten baca tidak usah khawatir jenengan. Garis besar yang saya maknai adalah ketika kita berorganisasi
organisasi kuncinya hanya satu, yaitu bermahabbah, senang terhadap organisasi. Kalau nyuwun sewu kula kalih panjenengan tidak senang dengan organisasi, tidak bermahabbah dengan organisasi, maka kita tidak akan bisa berkhidmah, berjuang ikhlas untuk organisasi. Makanya jenengan diteni ketika ada pengurus Ansor yang aktif hanya ketika konferensi saja, ataupun yang aktif ketika wayai pilihan lurah, apalagi pilihan legislatif dan pilihan bupati, berarti itu bisa dikatakan Ansor yang abal-abal. Karena nyuwun saya di Kediri juga banyak yang seperti itu. Makanya yang kita nih, makanya kalau curiga, ini banyaknya yang hadir ini karena apa, lagi musim pilek atau memang rutinan? Oh, rutinan. Tak kira wayai pilek terus ramai seperti ini. Karena memang dasar berorganisasi ini butuh mahabbah. Modal Kanjeng Nabi ini sidqul mahabbah fi salah satu khisalin. Ciri-ciri orang bermahabbah itu ada 3. Yang pertama, ayat tarokala mahabibihi ala kalami ghairihi. Kita akan lebih memperhatikan dawuh-dawuh orang yang kita cintai, orang yang kita mahabbai daripada dawuh-dawuhnya orang lain. Makanya kenapa di organisasi Nahdlatul Ulama, khususnya di organisasi Ansor, ini selalu mengucapkan jargon santri derek dawuh para kiai, karena memang hakikatnya kita bermahabbah terhadap organisasi. Saya yakin jenengan yang hadir di sini tidak akan mungkin manut dan patuh terhadap kelompok-kelompok minhum yang tadi disebutkan Mbah Jadu. Kalau yakin, misalnya jenengan ketemu karo wong katok cingkrang misalnya, terus kalau sebutnya mau juga nopo-nopo untuk daerah pulau, paling di sini ya ketua PAC ini gitu. Saya yakin jenengan misalnya ada dawuh dari wong sing katok cingkrang, kalau yakin jenengan betul bakal manut dan patuh. Tapi misalnya sekaligus son Pak Dekotir Mbah Jadu dawuh, saya yakin jenengan yang ada di sini pasti akan memperhatikan dan melaksanakan dawuh-dawuh beliau. Karena memang itu dawuhnya Kanjeng Nabi niku, kita akan nurut dan patuh terhadap dawuh-dawuhnya kiai-kiai kita, terutama kiai-kiai di Nahdlatul Ulama. Dan yang nomor 2, ciri-ciri bermahabbah ayat tara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Kita akan lebih nyaman duduk bersama dengan orang yang kita sayangi daripada duduk bersama dengan orang lain. Buktinya apa? Saya yakin jenengan semua yang hadir di sini ini bukan karena apa-apa, tapi hadirnya jenengan di sini karena kecintaan jenengan terhadap organisasi. Nyamannya jenengan duduk bersama di majelis ilmu di bawah naungan Gerakan Pemuda Ansor. Bisa dibuktikan ketika ada acara minhum, misalnya yang berada di Kecamatan Kasembon, saya yakin jenengan tidak akan mungkin berangkat. Bubar niyo, tapi berangkat tidak akan mungkin. Ini menjadi bukti bahwasanya jenengan ini bermahabbah terhadap organisasi. Dan ciri yang nomor 3, ayat taro ridho habibi ala ridho ghairihi. Kita akan lebih memilih ridhonya kiai kita daripada ridhonya orang lain. Makanya nyuwun sewu, kalau di Kediri saya selalu menekankan tidak boleh Ansor tidak patuh terhadap para kiai. Tidak boleh Ansor itu bertindak tanpa restu dari para kiai, dan itu selalu saya tekankan. Dan terbukti saya yakin jenengan yang hadir di sini tidak akan mungkin melangkah tanpa adanya restu dari para kiai. Maka kalau tadi sepakat dengan dawuhnya Mbah Jadu, ketika ada kelompok minhum sadep mau enggak apa-apa. Gue urusan polisi, wonten Pak Dikodir, nggak usah khawatir. Yo, mana ketua PAC ini cuma aku bahaya. Tapi artinya 3 ciri-ciri mahabbah ini tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan.
Kenapa kita bisa melaksanakan seperti itu? Karena dasarnya kita membutuhkan gerakan pemuda Ansor, bukan Ansor yang butuh kita. Makanya nyuwun sewu, misal hari ini ranting bayung, semua anggota Ansor ranting bayung keluar dari barisan, keluar dari Ansor ranting bayung tetap akan besar. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena Ansor itu tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh gerakan pemuda Ansor. Jadi tidak akan mungkin kenal ketua ranting, tidak akan mungkin kenal ketua PAC, tidak akan mungkin kenal ketua cabang kalau beliau-beliau itu tidak berkhidmah kepada Ansor. Artinya apa? Kitalah yang membutuhkan Ansor. Dan itu yang saya rasakan hari ini. Dulu abah saya itu pengurus Ansor cabang 2 periode. Abah saya itu pengurus Ansor cabang 2 periode, insya Allah di tahun 2000-an. Dan saya selalu menyatakan bahwasannya saya bisa jadi seperti ini karena siapa? Karena orang tua saya, karena guru-guru saya, bukan karena saya pribadi. Saya itu menjadi ketua Ansor itu di umur 29 tahun. Jenengan bayangkan, saya menjadi ketua Ansor di umur 29 tahun. Kalau kita mau berbicara Rizmi itu siapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena barokah orang tua saya, barokah para leluhur saya, barokah guru-guru saya. Artinya apa? Perjuangan sahabat-sahabat sekarang itu perjuangan untuk anak dan cucu sahabat-sahabat, bukan untuk kita. Hari ini yang saya lakukan, setiap hari saya keliling kecamatan, tujuannya apa? Untuk minimal perjuangan saya bisa dirasakan anak dan cucu saya. Karena saya merasakan saya bisa seperti ini karena orang tua saya. Saya bisa seperti ini karena guru-guru saya. Saya bisa seperti ini karena leluhur-leluhur saya. Dan ini sangat saya rasakan. Saya menjadi ketua Ansor itu bukan karena tim saya, bukan karena saya pribadi, bukan, tapi karena doa restu dari orang tua dan doa restu dari guru-guru saya. Dan nyuwun sewu, inilah yang harus menjadi modal dasar khidmah sahabat-sahabat, modal dasar perjuangan sahabat-sahabat di dalam gerakan pemuda Ansor. Di dalam Ansor jangan berharap mendapatkan sesuatu. Saya ulangi, di dalam Ansor jangan mengharapkan sesuatu, tapi yakinlah sahabat-sahabat, perjuangan kita akan mendapatkan barokah. Minimal anak dan cucu kita bisa merasakan barokah itu. Karena nyuwun sewu, di Ansor itu kita selalu diajarkan hal yang baik. Saya itu di Kabupaten Kediri, saya ketika ada acara rutinan Rijal Ansor, benar yang dikatakan Mbak Jadu, saya tidak pernah menyarankan di masjid ataupun di musola, tapi di mana? Minimal di kelurahan, kelas ranting, kelas kecamatan minimal di kantor kecamatan, kelas kabupaten minimal di masjid-masjid yang ada di pemerintahan. Ini minimal. Kenapa? Hari ini peran kita dengan kelompok minimum. Kalau jenengan membuat rutinan Rijal Ansor di pondok, di musola, nyuwun sewu, menurut saya percuma. Karena ladang dakwah kita, ladang perjuangan kita ini di kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mengenal Ansor, yang tidak mengenal Nahdlatul Ulama. Inilah ladang perjuangan kita. Kalau jenengan mengansorkan putra dan putranya LGC, mengansorkan putranya muslimat, ini merupakan hal yang wajar. Tapi ketika jenengan mengansorkan orang umum, mengansorkan orang yang tidak tahu agama, ini baru luar biasa. Dan saya selalu menekankan itu kepada kader-kader Ansor yang berada di Kabupaten Kediri.
inilah yang dinamakan dengan perjuangan itu seperti ini. Karena Ansor itu adalah organisasi pengkaderan. Jadi tugas utama dari Ansor itu bagaimana mendidik kader, bagaimana menambahkan kader yang tujuannya untuk menjalankan roda organisasi. Ingat nih, tugas kita hanya menjalankan roda organisasi. Nguri-nguri ajarane guru kula sedaya. Kalau jenengan berpikir kita membesarkan Ansor itu salah, kitalah yang harus bangga karena kita yang dibesarkan oleh Ansor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nyuwun sewu, kula mboten ngaji niki wau, kula hanya berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalaman-pengalaman saya yang berada di Kabupaten Kediri yang baik mungkin bisa ditirukan, yang jelek jangan ditirukan. Tapi yang paling inti adalah kita harus yakin perjuangan kita hari ini bukan untuk kita, tapi perjuangan kita untuk anak dan cucu kita. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.